Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afif Muhaimin dari SMA Negeri Jogoroto, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang literasi digital. Pada saat ini perkembangan teknologi sangat luar biasa, berkembang dengan sangat cepat dan itu sangat mempengaruhi tidak hanya di bidang ekonomi, politik, transportasi, budaya, dan juga pendidikan. Adanya teknologi sangat membantu dalam aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Teknologi tercipta sebagai satu tantangan dan satu solusi bagaimana kita menggunakannya dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan adanya perubahan dalam kehidupan di era teknologi hari ini, perlu adanya kemampuan bagaimana memahami dalam menggunakan aplikasi ataupun alat dan lainnya yang berhubungan dengan digital. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama tentang literasi digital. Tujuan dari literasi digital kesempatan hari ini adalah yang pertama menganalisis sumber informasi yang didapatkan. Kemudian memahami jenis-jenis literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Tentu literasi digital kalau kita lihat dari kata ada dua kata yaitu literasi dan digital. Oke, literasi memiliki pengertian sebuah kemampuan seseorang terhadap kemampuan membaca, menulis, memahami, menghitung, berbicara, dan juga memecahkan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat dasar yang sudah kita pahami sejak kita SD ataupun PAUD kalau hari ini sudah menjadi kebiasaan kita bagaimana kita membaca, menulis, memahami, dan juga menghitung dalam konteks baik itu belajar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian digital merupakan istilah yang merujuk pada suatu aspek yang berkaitan dengan angka atau data yang diproses oleh komputer, dan ini menyangkut beberapa aspek. Di dalam komputer itu semuanya terintegrasi dengan sistem yang namanya angka biner. Nah, sistem yang dinamakan dengan sistem biner. Sistem biner itu terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Jadi semua tampilan yang ada di komputer ini adalah basicnya angka biner. Secara visual yang kita lihat, gambar misalkan atau teks itu adalah perwujudannya, tetapi dalam sistem komputer itu hanya ada dua, 0 dan 1. Kemudian komputer merupakan perangkat digital yang memproses informasi menggunakan kode biner tadi. Kemudian data digital sebagai informasi yang dapat disimpan atau ditransmisikan dan diproses secara elektronik. Kemudian digitalisasi, proses mengubah informasi analog menjadi digital. Contohnya misalkan berita. Dulu kita tiap pagi membeli koran, menunggu koran, majalah dan sebagainya. Tapi hari ini kita bisa menggunakan yang sistemnya digital yaitu online, langsung ke alamat dari sumber berita itu. Kemudian elemen esensial dalam literasi digital itu menurut Douglas E.J. Belshaw dalam tesisnya What is Digital Literacy tahun 2012 mengatakan bahwa ada 8 elemen esensial yang mengembangkan literasi digital, yaitu ada kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreatif dan kritis, dan juga bertanggung jawab. Jadi semuanya ini sudah dipaparkan oleh Douglas dalam penelitiannya tentang literasi bahwa yang pertama yaitu mengandung kultural, bagaimana kultur atau budaya kita. Orang Indonesia dengan budayanya bisa kita manfaatkan teknologi untuk meningkatkan atau mengenalkan, mempopulerkan budaya kita. Kemudian pemahaman kognitif, daya pikir untuk menilai sebuah konten. Kemudian konstruktif,
yaitu reka cipta suatu yang ahli dan aktual. Komunikatif, memahami kinerja di jaring komunikasi dunia digital. Kemudian kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Kreatif yaitu melakukan hal-hal yang baru. Kemudian kritis yaitu menyikapi konten secara kritis dan literasi digital sebagai kecakapan hidup. Kemudian bertanggung jawab secara sosial. Kemudian contoh literasi digital. Yang pertama ada menggunakan mesin pencarian. Ini sudah sering kita lakukan. Misalkan menggunakan Google. Kita di situ memanfaatkan Google dengan memasukkan keywordnya, mencari bahan dan sebagainya. Bisa digunakan untuk mencari informasi atau menambah wawasan, mencari jurnal dan sebagainya. Atau dengan cara sekarang ada yang namanya ChatGPT, ada Gemini, ada DeepSeek dan sebagainya. Kemudian membuat dan mengelola email. Tentu kita semuanya pasti punya email dan email menjadi sebuah identitas bagi kita karena setiap kita menggunakan aplikasi di Android ataupun yang lainnya itu mesti menggunakan email dan email itu gratis ya. Oke, kemudian menggunakan media sosial. Nah, ini yang lagi tren, media sosial ini luar biasa mendominasi sumber informasi yang digunakan oleh para pengguna, tentunya anak-anak muda, kaum milenial atau Gen Z. Kemudian membuat konten digital. Konten digital dan media sosial ini sangat berkaitan di mana semua konten digital itu biasanya diupload di media sosial. Ada menggunakan YouTube, kemudian ada Facebook, ada X atau Twitter, kemudian TikTok dan juga Instagram. Kemudian yang kelima berpartisipasi dalam kelas virtual. Nah, ini dulu kita pernah mengalami masa yaitu COVID, masa pandemi kita semua di sekolah itu membelajarnya menggunakan model daring dan yang menggunakan beberapa kelas virtual, bisa menggunakan Zoom atau Gmeet atau yang lainnya. Yang keenam adalah mengamankan informasi pribadi. Nah, ini penting bagaimana kita memanfaatkan digital dengan baik dan juga bagaimana data pribadi kita aman, tidak gampang dicuri ataupun kita publikasikan secara cuma-cuma. Nah, ini ya makanya kita kalau membuat profil di media sosial atau yang lainnya cukup yang umum aja, tidak usah spesifik secara pribadi dan sebagainya. Itu akan membahayakan kita secara pribadi. Oke. Selanjutnya menggunakan alat kolaborasi online. Ini banyak. Nah, bisa menggunakan perangkat dari produk Google. Ada yang namanya Google Classroom, ada Slide. Nah, itu nanti bisa kita kolaborasikan. Canva itu juga bisa digunakan untuk kolaborasi atau Google Doc dan sebagainya. Sangat banyak sekali. Berbelanja online dengan aman. Nah, ini sudah jelas, tidak perlu dijelaskan bahwa semuanya sekarang online ini, terutama di belanja ini, hampir semuanya sudah paham bagaimana menggunakan aplikasi belanja ini dengan mudah, kemudian harus dibayar dengan apa, dengan metode pembayarannya bervariasi sehingga seolah-olah customer atau calon pembeli ini dimanjakan dengan berbagai macam pilihan. Dibanding kita kalau datang ke satu toko atau ke satu gerai, ke satu pusat pembelanjaan. Ini dengan berbelanja online kita pilihannya lebih variasi. Oke, kemudian yang 9 menganalisis data digital. Nah, ini adalah pekerjaan baru di era seperti ini, ada namanya data analysis. Nah, ini bagaimana memanfaatkan data digital untuk dianalisis dan itu menjadi sebuah profit keuntungan sebuah penelitian dan itu akan memberi dampak yang bagus pada sebuah produk misalkan. Kemudian 10 mengikuti berita dan tren teknologi. Tentu ini kita harus mengikuti meskipun tidak sampai ikut-ikutan, tapi paling kita mengerti tren teknologi hari ini apa. Karena teknologi selalu berkembang dan berkembang terus menerus. Semakin ke sini perkembangan semakin cepat. Oke, dari sini kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital atau alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak dan cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah materi tentang literasi digital. Oke, jadi kita harus memanfaatkan semua teknologi, tapi juga dengan menggunakan teknologi dengan sehat dan bijak di media digital agar kita tidak tersangkut masalah hukum atau yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.